Berangkat pagi pergi sekolah, bawa tas dan juga pena. Jangan menyerah karena masalah, di balik masalah ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini adalah kegiatan aku di malam hari ya teman-teman, itu habis maghrib. Jadi di sini tuh ceritanya aku itu lagi mau makan malam. Ini tuh masih lanjutan dari video aku yang bebersih area samping rumah di video yang sebelumnya ya. Jadi setelah bebersih itu aku tuh langsung gercep mandi gitu ya. Dan ini tuh udah habis maghriban, aku tuh udah lapar banget karena kan udah capek banget ya teman-teman seharian. Di sini tuh videonya aku cepetin aja karena pengennya tadi tuh pakai sound suara asli. Dan lagi-lagi dong teman-teman, di rumah itu tuh lagi heboh, anak-anak itu lagi sibuk banget main, heboh banget mereka main. Jadinya aku tuh nggak bisa pakai sound suara asli karena memang takutnya tuh berisik gitu ya. Makanya ya udah di sini tuh aku silent aja. Love to hear your voice, not sleep. Kalau misalnya kayak udah capek banget gitu ya teman-teman beraktivitas, kayaknya memang enak banget gitu ya. Habis mandi gitu langsung makan gitu ya, biar kayak tenaga tuh terisi lagi. Nah tadi udah beres makan, udah istirahat juga. Lanjut di sini mau ngelipatin pakaian karena alhamdulillah pakaian udah nunggu minta dilipet ya teman-teman. Udah pada numpuk ini pakaian aku, masya Allah. Ini tuh pakaian ya teman-teman, heran deh tiap hari tuh ada aja gitu ya. Karena kan memang aku tiap hari nyuci, jadi ya tiap hari pakaian juga numpuk. Kalian juga punya lipatan pakaian nggak teman-teman? Kalau misalnya kalian punya lipatan pakaian, ayo segera kalian ambil lipatan pakaian kalian sambil kalian lagi nonton video aku, biar kalian itu juga ikutan ketularan semangatnya lipat-lipat pakaian ya. Karena kalau ngelipat pakaian ini tuh kayak bener-bener harus nyari waktu yang santai dan kayak bener-bener mood harus bagus. Karena kalau nggak tuh nggak tahu kenapa kayaknya lipatannya itu nggak mau selesai dan kayaknya itu jadi bosen gitu ya teman-teman. Di sini aku itu lagi sambil nemenin anak-anak main karena memang Pak suami itu lagi pergi mancing belum pulang gitu. Jadinya di sini aku mau sambil ngelipatin pakaian sambil juga nemenin anak-anak lagi ngeberantakin rumah. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya rumah aku yang berantakan. Jadi rumahku itu nggak yang selalu bersih, rapi. Nggak berantakan itu nggak mungkin ya teman-teman. Apalagi yang namanya punya anak-anak itu pasti banget rumah itu tuh jarang yang sebenarnya rapi, jarang yang selalu bersih. Yang ada itu tuh yang selalu dirapikan dan yang selalu dibersihkan. Karena ya memang kayak gini, baru aja tadi sore udah bersih-bersih rumah gitu ya. Terus malam harinya anak-anak ngeberantakin lagi. Nanti pas mau tidur ya dibersihin lagi. Ya gitulah pokoknya setiap hari perputarannya. Walaupun pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga hanya berputar-putar seputaran itu aja ya, tapi tetap ya teman-teman kita harus melakukannya dengan ikhlas karena memang insya Allah semuanya ini akan dinilai ibadah. Pokoknya teman-teman tuh nikmatin aja, jangan sering-sering mengeluh, disyukuri aja. Dan untuk teman-teman yang ibu bekerja, yang mungkin siang hari bekerja di luar gitu ya, terus malam hari juga heboh dengan kerjaan rumah, kalian tuh benar-benar hebat, aku tuh salut banget. Masya Allah, pokoknya semangat untuk kita semua para ibu-ibu yang hebat ya teman-teman, baik ibu rumah tangga tulen seperti aku maupun ibu-ibu bekerja. Di sini yang aku lipat pakaian yang besar-besar aja ya teman-teman. Kalau untuk pakaian anak-anak, karena memang aku cek tadi itu nggak yang terlalu banyak, aku nggak lipat dulu, aku tuh pilih aja dulu pakaian yang besar-besar kayak pakaian aku, pakaian Pak Su gitu ya. Pokoknya yang besar-besar lah gitu. Kalau untuk yang kecil-kecil biar aja dulu, entar aja deh aku lipatnya. Karena kalau mau dibereskan sekaligus sekarang semuanya kayaknya nggak bakalan sanggup. Karena beneran seharian itu aku udah capek banget ya teman-teman. Hari ini aja tuh aku bisa bikin video itu 4 gitu ya, karena video aku yang bersih-bersih dapur, terus juga bersih-bersih rumah secara keseluruhan, tambah lagi video yang masak dan bersih-bersih halaman samping sama video ini. Jadi ada 4 video untuk hari ini. Karena kan kalian tuh pengennya juga durasinya rada pendek. Nah kalau durasinya rada pendek ya aku jadi enak juga bikin video gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya walaupun durasi videoku ini pendek, semoga tetap bisa nyampe semangat itu ke teman-teman semuanya. Pendeknya sih nggak pendek-pendek banget ya teman-teman, sekitar 12 sampai 15 menit gitulah ya.
Nah, udah beres ngelipatin pakaian, lanjut di sini aku mau susun aja untuk pakaiannya langsung ke dalam lemari, karena kalau misalnya nggak langsung disusun, pastinya nanti tuh bakalan digangguin lagi sama anak-anak dan nantinya takutnya berantakan lagi. Nah, di sini juga aku tuh mau sedikit beresin untuk area ini ya teman-teman. Ini tuh tempat nyimpan-nyimpan spray. Ini tuh rada berantakan dikarenakan memang kemarin itu aku nyimpan boneka di sini. Nah, bonekanya itu udah pada keluar semua dan pas ngambil bonekanya itu kayak langsung asal tarik aja. Alhasil lipatan-lipatan sarung bantal itu pada roboh gitu. Jadi aku perbaikin. Hope that you're safe and Nggak cukup sampai di situ kegiatan aku, balik lagi aku itu ke dapur, aku itu mau nyusunin piring. Ini ya teman-teman yang udah aku cuci tadi siang. Ini tuh baru sempet buat aku beresin gitu ya. Sebenarnya di sini tuh nggak yang semuanya itu langsung ya teman-teman, lumayan ada jedanya karena ya istirahat dulu. Pokoknya kalau kerjaan rumah itu pas lagi semangat-semangatnya, semuanya itu bakalan cepat beres gitu ya. Tapi kalau pas lagi capek ya udah kita istirahat dulu. Karena sebagai ibu rumah tangga kita nggak bisa yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan kerjaan itu semuanya sekaligus ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya capek ya udah istirahat. Nggak ada juga kok yang marah ke kita kalau misalnya kita itu tuh banyak istirahat. Yang penting ya jangan sampai kita ngebiarin rumah kita berantakan, agar ketika suami pulang gitu ya rumah itu terlihat bersih, rapi, suami juga semangat gitu ya teman-teman ngelihat rumah. Karena kalau misalnya setiap saat rumah itu nggak pernah kita bersihkan karena kita menuruti rasa malas kita, takutnya nanti suami nggak nyaman gitu ya di rumah. Jadi dia itu lebih betah keluar rumah gitu. Pokoknya ya kita usahain aja lah sebisa kita untuk membersihkan rumah. it's been way too Aku sih bersyukur banget ya teman-teman, suamiku itu bukan tipe suami yang pemain kayak malam-malam itu sering keluyuran kayak gitu tuh enggak ya. Tapi kalau kayak dia itu pergi mancing aku nggak larang sih, karena itu juga bisa sebagai ajang me time buat dia setelah capek di tempat kerja, belum lagi terkadang tuh capek di rumah kena omelan kita, kena tangisan anak-anak gitu ya. Jadi udah dibiarin aja pak suaminya mancing sesekali gitu ya, biar pak suaminya juga dapat me time dan untuk menenangkan dirinya. Nah, di sini tuh aku mau pakai rak bawang yang udah aku cuci tadi siang itu ya, teman-teman. Di sini aku pindahin lagi bawang-bawangnya ke tempatnya semula dan lebih rapi aja gitu ya kelihatannya. Ini ya, teman-teman, jadi kayak senada gitu. Untuk warna-warnanya jadi pada serba warna pink. Nah, di sini aku juga mau nyapu nih, teman-teman. Nggak tahu kenapa ini tuh kayak kesat banget lantainya gitu ya, kayak kasar gitu ya. Terus kayak nggak enak banget buat diinjek. Jadi ya udah di sini aku mau sapu-sapu dulu untuk dapur aku. Pokoknya dapur ini tuh kalau misalnya udah nggak nyaman buat diinjek ya disapu. Nggak peduli mau siang mau malam ya teman-teman. Ada yang bilang sih nyapu malam-malam itu pamali. Sebenarnya itu ya balik lagi ya teman-teman ke apa ya, ke lingkungan kita, gimana kita mempercayainya. Kalau aku sih ya nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau nyapunya nyapu kotoran kayak pasir ya nggak apa-apa. Kalau tempat aku sih ya nggak boleh itu nyapu keluar, itu tuh adalah nyapu apa ya, remahan nasi ya teman-teman, itu harus dikumpulin. Nah, ini tuh Pak suami baru pulang ya teman-teman. Ini tuh sekitar habis isya gitu Pak suami pulang gitu dari mancing. Ini tuh sekitar jam 8 kurang sih ya teman-teman. Jadi Pak suami itu mau langsung aja buat ke kamar mandi buat ngebersihin ikannya dulu sebelum beliau itu mandi. Jadi aku tuh kalau misalnya ngebersihin ikan itu tuh memang rada-rada mager. Jadi aku minta tolong aja sekalian sama Pak suami buat ngebersihin ikannya. Ikan yang didapat Pak suami malam ini memang nggak banyak sih teman-teman, cuman ada 4 apa 5 ekor gitu ya. Ada ikan lele, terus juga ada ikan kepala batu, ada ikan belida kalau di sini namanya gitu ya. Nah, itu yang tadi ada yang pertama itu ada ikan gabus. Nggak terlalu banyak sih ikannya, cuman ya daripada Pak suami itu termenung di rumah gitu ya, mending dia itu pergi mancing ya lumayan juga dapat ikan sebanyak ini. Udah cukup lah gitu ya buat aku sekali nyambel gitu. I hope that you're safe and that Oh ya, nanti juga aku itu mau ke rumah kakak ipar aku ya teman-teman. Pokoknya kalian tuh simak aja kegiatan aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Di sini memang videonya tuh kameranya tuh rada goyang-goyang karena di sini tuh aku geser-geser gitu ya teman-teman untuk kameranya gitu. Dan aku tuh nggak buat lagi pen stabil ya, karena ya rada-rada lama pas ngeditnya. Kalau misalnya harus distabilkan manual dulu. Itu kan kalau misalnya video goyang-goyang itu bisa loh teman-teman distabilkan di handphone kita, itu biasanya juga ada. Tapi karena ya gitu teman-teman, kadang kalau efek kayak buru-buru mau ngedit itu rada-rada lama gitu ya buat menstabilkannya. it's been Kalau goyang-goyang kameranya itu nggak terlalu parah, kadang aku nggak stabilkan sih. Tapi kalau misalnya udah rada parah ya aku stabilkan biar kayak kalian yang lihat itu juga nggak sakit gitu ya kepalanya, karena ngeliatin kameranya itu terlalu parah goyangnya. I hope that you're safe and
Nah itu ya teman-teman, kalian lihat ada ikan yang rada besar gitu ya. Itu tuh namanya ikan belida kalau di sini. Kalau ikan yang barusan tadi dibersihin sama Pak suami itu ada ikan kepala batu. Kalau di kampung aku namanya itu ikan puyuh. Kalau di sini namanya itu ikan kepala batu gitu ya. Nah itu kameranya goyang-goyang lagi. Itu tuh sebenarnya kesenggol ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, sengaja nggak aku cut biar kayak ada sensasi-sensasinya, biar kalian itu tahu juga. Kalau misalnya ngerekord video itu nggak semudah itu ya, kadang kesenggol lah gitu ya teman-teman, banyak deh dramanya. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Untuk kalian yang baru bergabung, kenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku untuk mengembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika ada kritik dan saran boleh disampaikan. Pokoknya semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua dengan sebaik-baiknya balasan. Amin, amin, Allahumma amin. Nah ini dia nih teman-teman, ikan hasil tangkapan Pak suami malam ini. Ada 5 ekor gitu tadi, memang sih ukurannya nggak besar-besar. Alhamdulillah disyukuri aja. Ini tuh kalau disambel juga enak ya teman-teman, apalagi dicampur sama jengkol, nggak ada duanya deh pokoknya, maknyus. Nah lanjut lagi, di sini tuh rumahku masih berantakan ya, biarin aja dulu. Di sini aku mau pakaikan anak-anak baju dan juga ngiketin rambutnya ya, karena di sini tuh aku mau pergi buat jalan ke rumah kakak ipar aku yang ada warungnya itu ya, buat ngajakin anak-anak buat makan jajan, makan sosis bakar ya teman-teman. Memang sih anak-anak itu udah ada ya jajannya, udah ada jatah jajannya masing-masing. Cuman kadang sesekali aku suka ngajakin anak-anak ke warung kakak ipar aku ya buat jajan sosis gitu ya, lumayan ya teman-teman. Satu anak itu 2.000 jatahnya, jadi nanti adik 2.000 kakak 2.000 ya, lumayan dapat sosis itu masing-masing 2 tusuk gitu ya. Jadinya kalau pergi-pergi kayak gini nggak perlu budget yang besar ya teman-teman, yang penting anak-anak itu seneng diajak jalan-jalan dan dikasih sogokan jajan. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see. Ini tuh sebenarnya Pak suami ya yang ngajak, katanya itu ayo main ke rumah abang di sana katanya gitu ya. Jadi aku bilang ayolah, daripada di rumah juga suntuk, ngelihat film juga itu kayaknya nggak ada yang bagus gitu ya perasaan. Jadi ya udahlah, aku mau pergi aja buat jalan ke rumah kakak ipar aku ya, lumayan lah ya buat ngilang-ngilangin suntuk. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Nah setelah tadi selesai aku pesen, lanjut di sini tuh kakak ipar aku langsung ngebakar untuk sosisnya sama juga bakso ya. Aku tuh pesen bakso buat aku, tapi di sini tuh aku susah buat makan baksonya ya teman-teman, karena memang pipiku masih bengkak, jadi masih rada-rada susah buat makannya gitu. Jadi yang kenyang itu Pak suami, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga aku lagi nggak enak badan. Kalau nanti aku udah baikan ya aku makan semuanya. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak untuk kalian semua ya yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku di hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Jangan bosan-bosan ya dengan video-video sederhana aku. Semoga kalian itu mau balik dan balik lagi ke video aku. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan untuk sekedar informasi, aku upload video dalam 1 hari 2 kali ya. Jadi kalian itu tungguin terus video-video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.